but only realized when I got home that I was running away. Oh, lately I've been stuck in my mind. I've lost all track of me. Take my time, swallow my pride, stop running away. On my own, I like to get lost in the moment. Only know I need a little more air to take me. I say it, I mean it. Don't wanna be caught in the middle. On my own, I gotta breathe, follow me for a little. I know that I got expectations, but I've been dancing in the rain. Ooh, I've been trying to let go of the pressure, so I'm not running away. Lately I've been stuck in my mind. I've lost all track of me. Take my time, swallow my pride, stop running away. On my own, I like to get lost in the moment. Only know I need a little more air to take me. I say it, I mean it. Don't wanna be caught in the middle. On my own, I gotta breathe, follow me for a little. On my own, I lose myself. I'm dancing all night. Gotta breathe, follow me for a little. On my own, I lose myself. I'm dancing all night. Gotta breathe, follow me for a little. On my own, Oke, selamat malam teman-teman. Kita kembali datang lagi ke Gunung Kuniran ini, dan mumpung kita bertemu dengan salah satu pengelola wisata di sini, mari kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang Gunung Kuniran ini. Sugeng dalu, Pak. Nggih, sugeng dalu. Selamat malam. Nggih, kalian Bapak sinten? Pak Sigit. Wonten mriki? Saya kebetulan salah satu anggota paguyuban pengelolaan wisata Gunung Kuniran. Ya, ini berdirinya sih kita mulai dari paguyuban itu sekitar 1,5 tahun yang lalu kita rintis. Awalnya ya seperti gunung-gunung yang lain. Jadi sini sekitar sini itu ya tetap rimbun. Batu-batu purba, batu alam ini belum kelihatan juga, jadi masih benar-benar full alam. Kayak pegunungan yang sekarang yang belum disentuh ya, macam kayak gitu. Jadi ini kemarin kan aku sama teman-teman, terutama sama adik saya itu juga, sama Pak Rahmat Prasetyo. Itu kita kebetulan santai naik di sini, terus obrol-obrolan. Kita naik di bebatuan ini beberapa kali, pertama, kedua, dan ketiga. Nah, di situ kita dapat obrol-obrolan di malam hari. Itu persisnya untuk tanggalnya lupa juga sih, tapi bulan Februari itu kita obrol-obrolan, kita lihat, kita santai, loh ini gimana kok indah banget kayak gini, apalagi mulai saat itu terlihat bandara jadi bandara itu mulai ini tadi semakin kelihatan dari sini lah. Akhirnya kita pikir, ayo gimana kita caranya ngumpulkan warga sini, kita berembuk bareng-bareng, gimana caranya tempat yang bagus ini, yang dari sini bisa melihat pemandangan ketika malam hari, jelas kita bisa menikmati suasana alam yang syahdu dengan dinginnya asri pegunungan. Dari sini kita bisa lihat di sisi selatan itu bisa kita lihat bandaranya yang sekarang sudah mulai beroperasi. Kemudian di sisi timur kita bisa lihat dengan jelas itu kota Wates, Jogja dan sekitarnya ke arah Jogja, Sleman, Magelang. Dari sini
sedikit kita bisa melihat keindahan alam. Nah, dari situ terpikirlah kita gimana caranya, marilah kita kemarin ngobrol sama warga sini juga, paguyuban Gunung Kuniran yang sekarang sudah terbentuk paguyuban, jadi paguyuban Gunung Kuniran. Kita gimana caranya bareng-bareng mengubah yang dulunya itu hutan tanpa kita bisa dapatkan nilai ekonominya. Ini gimana caranya kita olah, kita kemas supaya tempatnya nyaman, bisa untuk duduk santai sambil ngopi. Itu ada di sebelah utara, itu ada nantinya warung kopi juga, bisa santai bersama saudara temen. Jadi benar-benar waktu itu ya cuman impian aja sebenarnya, impian kita gimana kita bisa mewujudkan itu ya. Akhirnya ya sampai sekarang hampir 1 tahun 6 bulan, ya 1,5 tahun yang lalu, yang sebelumnya ini rimbun. Jadi di tempat saya duduk ini dulu kita nggak kelihatan apa-apa, jadi masih benar-benar penuh pohon di sini. Cuman kita kemarin waktu 1,5 tahun yang lalu duduk di sini itu ada bertiga sama teman juga, sama Pak Ipan itu. Terus kita ngobrol, marilah kita bikin sini, gunung ini kita jadikan salah satu ikon Kulon Progo. Mungkin bisa dikatakan inilah Gunung Kuniran, inilah bukit bintangnya Kulon Progo. Mungkin sekilas seperti itu aja ceritanya. Jadi karena ini kita memang baru benar-benar memulai, jadi kita memang paguyuban fasilitas semaksimal mungkin kita tata, kita rapikan dengan daya upaya kita, kegotong royongan warga Pandu. Jadi kita kemas di sini, dan sedikit udah ada beberapa titik yang bisa digunakan untuk fasilitas umum seperti kamar mandi. Itu ada 3 titik di sini, kemudian wall itu ada 3 titik juga. Jadi wall untuk ramah tamah, untuk ngobrol, untuk ngopi bareng, untuk tempat santai, itu ada 3 tempat juga yang di situ bisa melihat pemandangan keindahan alam. Dan alangkah lebih indahnya itu ketika malam hari. Ya inilah bukit bintangnya Kulon Progo, Gunung Kuniran. Kemarin dari pembahasan paguyuban juga sama pemiliknya sini, karena di sini untuk pemiliknya juga masuk di keanggotaan paguyuban juga ya. Jadi semua kembali lagi ke rembuk paguyuban. Jadi semua atas dasar musyawarah, atas dasar mufakat paguyuban yang sekarang beranggotakan sekitar 78 anggota paguyuban, dan semua adalah warga Pedukuhan Pandu, Desa Hargorejo, Kecamatan Kokap ini. Kemarin kita masalah itu sudah kita bicarakan, dan untuk semua fasilitas yang ada di sini itu sifatnya free atau gratis. Akan tetapi ketika ada pengunjung dia kepingin menggunakan tempat, dimohon untuk koordinasi dulu. Jadi biar nanti kita juga bisa menyiapkan tempat, apa yang bisa kita bantu, apa yang bisa kita siapkan. Dan untuk akomodasi kemarin rembukan dari paguyuban kita tidak ada, jadi sifatnya semacam mungkin sukarela, bisa dikatakan kayak gitu. Jadi masalah tempat kita tidak, sementara ini belum ada rembukan patokan harga. Jadi bagi siapa aja, kelompok, komunitas, warga, RT, RW, ataupun mungkin organisasi-organisasi yang sifatnya kepingin santai, rembukan, obrolan malam, ataupun sore, ataupun pagi hari, itu dipersilahkan. Kita terbuka lebar, terbuka luas untuk umum.
Tapi dengan itu tadi, jadi harus konfirmasi dulu biar kita juga tidak keteteran ketika ada pengunjung kepingin menggunakan fasilitas di sini dengan banyak orang. Untuk ya ini karena semua memang kita dari paguyuban itu semua kita masih benar-benar belajar. Jadi di sini kita benar-benar masih nol. Jadi mungkin buat teman-teman yang sudah luas pengalamannya, mungkin sudah banyak kemana-mana, terutama mengenai berhubungan dengan pariwisata, termasuk kuliner, termasuk apa yang kira-kira bisa dimasukkan di Kuniran, itu kita tetap membuka luas untuk kritik dan sarannya. Cuman untuk saat ini di wisata ini kita siapkan ya semacam kopi-kopian, kopi-kopi umum lah, kopi umum. Jadi di sini bisa santai, bisa ngopi-ngopi. Ada mie ayam udah ada di bawah. Jadi di sini memang sebenarnya kemarin dari paguyuban banyak sekali nantinya menu-menu yang akan ada di sini, seperti mungkin pecel lele, ayam geprek dan lain-lain. Karena salah satu motivasi kita sebenarnya ayo kita bareng-bareng merubah mindset masyarakat yang kemarin notabene dia jajan di pinggir jalan, dia jajan di pinggir lapangan atau di tempat-tempat keramaian. Nah itu kita makan, kita santai, kita ngobrol, kita jajan di wilayah, di bukit, di tempat yang bisa melihat keindahan alam. Jadi memang di sini semua kita baru penataan. Warung-warung yang di bawah itu juga udah kita tata juga, cuman untuk mulainya karena kita baru tahap pembelajaran, masih banyak yang perlu kita persiapkan. Karena dan saya yakin beserta paguyuban di sini yakin, karena untuk tempat ini sebenarnya mudah dijangkau. Jadi di sini jaraknya dari Kota Wates kurang lebih sekitar 7-8 km. Kalau kita udah apal medan 10 menit kita sampai dari Kota Wates. Kalau dari bandaranya dari daerah selatan sana, daerah Temon, itu mungkin 15 menit nggak sampai kita udah sampai. Jadi arahnya di sini bisa dilihat di map juga, pesona Gunung Kuniran atau wisata Gunung Kuniran, itu nanti udah ada mapnya di situ. Sedangkan rute dari Wates itu RSUD Wates lurus ke arah lapangan Nganjir. Jadi patokannya lapangan Nganjir. Asalkan sampai lapangan Nganjir sudah sampai Bukit Bintangnya Kulon Progo Gunung Kuniran. Untuk Facebooknya di sini bisa dilihat di Gunung Kuniran. Kemudian IG-nya juga Gunung Kuniran, wisata Gunung Kuniran. Sama YouTube-nya banyak. Mungkin dari teman-teman juga itu yang udah nge-up sini itu kita klik aja webnya Gunung Kuniran, insya Allah semua udah muncul. Jadi Gunung Kuniran, Pandu, Hargorejo, Kokap, Kulon Progo. Jadi kita ya bismillah bersama-sama bersama paguyuban, tetap kita kepingin menjadikan di sini adalah salah satu ikon tempat wisata malam. Inilah ketika malam di sini adalah Bukit Bintangnya Kulon Progo. Nanti di sini kedepannya kita upayakan ya juga ada homestay, ada restoran-restoran ala cafe, kemudian tempat-tempat yang kita kemas untuk tempat santai bersama keluarga atau teman dekat, atau mungkin bersama pacar. Itu nanti bisa santai di sini dengan batasan-batasan dan aturan yang tidak berbau asusila. Jadi nanti harapan kita paguyuban akan seperti itu. Jadi nantinya
kepengen di sini nanti juga ada beberapa titik homestay, terutama juga dari warga juga, dan aturan homestay juga nanti juga, baru kemarin dibahas juga gimana aturannya homestay, gimana ada izin atau enggaknya nanti untuk kedepannya kita upayakan ada. Yang jelas Gunung Kuniran ini adalah alam bebas. Di sini buat pengunjung semua aja, jadi tetap kita menjaga norma-norma kesusilaan. Jadi walaupun di sini tempatnya enak untuk pacaran, untuk berduaan ataupun untuk tempat-tempat ngopi, tetap harus ada batas-batas asusila. Jadi biar semua terkondisi aman, tidak ada apa-apa. Dan yang jelas ketika mau berkunjung ke Gunung Kuniran memang harus kondisi fisik yang fit, karena tempatnya di sini sejuk, dingin, dan saat ini tempatnya memang tergolong ekstrim untuk area wisata pegunungan di sini. Oke, satu lagi Pak, ini kan termasuk, kalau menurut saya mungkin ini termasuk spot sunrise. Nah, mungkin kalau seumpama ada yang mau ngecamp di sini itu gimana Pak? Oh ya, untuk kemarin camp itu sebenarnya kita udah siapkan. Di sana itu ada sebelah panggung yang bawah sana itu nanti kita bikin camping ground. Jadi nanti buat pengunjung itu bisa camping di sini dengan aturan-aturan yang akan kita juga nanti kemas. Batasan-batasan apa yang boleh, apa yang enggak, semuanya nanti ada di sana. Jadi di sini yang jelas kita nanti ada tempat untuk camping ground. Tapi itu tadi intinya memang harus komunikasi dulu sama pihak pengelola. Jadi kita biar tidak repot. Jadi nanti kita siapkan lahan sekitar 3.000-an meter. Itu nanti bisa untuk camping ground di situ. Jadi untuk saat ini mungkin lokasi camping groundnya apa sudah bisa digunakan atau belum untuk saat ini? Untuk saat ini dengan keterbatasan fasilitas itu, kalau cuman rombongan kecil kapasitas 10-15 orang, insya Allah kita bisa mengcover. Cuman untuk tenda, peralatan dan segala macam memang kita belum bisa menyiapkan secara penuh. Jadi bagi teman-teman siapa saja yang mau acara bermalam di sini bisa nanti dengan aturan seperti apa silahkan langsung komunikasi sama paguyuban, sama pihak pengelola. Nanti kita sampaikan semua di situ detailnya seperti apa. Jadi intinya di sini ada tempatnya, jadi jangan khawatir, semua ada. Yang jelas saya kepengen bersama warga di sini ya, bersama warga Pandu di sini, kepengen kita bisa mengajak khalayak rame untuk tetap melestarikan gunung, bukit yang ada di sekitar kita. Dan harapan kami ini salah satu destinasi alam yang nantinya juga bisa buat percontohan untuk yang lain. Jadi sebisa mungkin nanti kita memaksimalkan dengan beberapa arahan-arahan dari berbagai pihak, dari dinas atau mungkin dari pemerintahan setempat sini yang nantinya tetap kita mintai saran dan pendapatnya harus seperti apa yang harus kita lakukan. Jadi saya mengajak, mari kita bareng-bareng di sini, monggo silahkan semua bisa merapat ke Gunung Kuniran. Lokasinya itu tadi sangat dekat sekali dengan Kota Wates. Baik dari Kota Wates, dari bawah kelihatan lampu terang, bak bintang yang jatuh, nah itulah Gunung Kuniran di situ. Jadi kalau bertanya-tanya itu lampu kok banyak banget ada di mana, itulah di Gunung Kuniran. Dan saat ini tanggal 6 Agustus ini juga ratusan bendera sudah berkibar di wisata Gunung Kuniran ini.
Sudah, mungkin itu aja yang sedikit bisa saya sampaikan. Saya Sigit Mafrianto, mewakili segenap paguyuban di sini, mengajak masyarakat Rame, monggo bareng-bareng kita meramaikan wisata Gunung Kuniran ini. Terima kasih. Ya oke, itu tadi teman-teman, sedikit obrolan kita dengan Pak Sigit, salah satu pengelola objek wisata di Gunung Kuniran ini. Tadi sudah banyak hal yang dijelaskan oleh Pak Sigit dari awal mula dibukanya Gunung Kuniran ini, terus fasilitas yang ada di Gunung Kuniran ini, dan yang lain-lain. Dan mungkin nggak usah saya jelasin lagi karena tadi sudah dijelaskan sama Pak Sigit. Oke, mungkin video kali ini sampai di sini dulu. Untuk teman-teman yang mau datang ke sini, silahkan datang ke sini. Bisa jalannya nanti lewat Kota Wates, arah ke barat, lewat depan RSUD Wates, nanti lurus aja. Untuk yang mau ngecamp juga bisa, sudah ada camping groundnya, tapi ya mungkin untuk sementara ini masih ala kadarnya, memang belum sempurna, mungkin bisa seperti itu. Jadi untuk yang mau ngecamp di sini dipersilahkan. Mungkin sampai sini dulu. Tetap stay di channelnya Mas Kartek. Jangan lupa di like kalau memang teman-teman suka dengan video-video wisata, review wisata seperti ini dan lain-lain, maka silahkan di like. Dan juga jangan lupa di subscribe dan di share ke teman-teman yang lain agar bisa tahu tentang wisata ini. Mungkin seperti itu. Ini sudah terlalu malam, kita turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.